Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, para anggota Pradin Sumatera Barat yang saya banggakan, yang hadir di dalam kegiatan konferensi wilayah luar biasa Sumatera Barat. Di pagi hari ini berkumpul seluruh anggota, baik yang offline maupun yang online. Dari jumlah yang hadir, sesuai dengan tadi laporan panitia, kita monitor, kita dengar, telah memenuhi quorum untuk digelar dibukanya konferensi wilayah luar biasa Pradin Sumatera Barat. Bahwa pelaksanaan konferensi Pradin Sumatera Barat ini adalah atas prakarsa para ketua DPC yang ada. Berjumlah pada waktu itu ada 8 cabang ya, 8 cabang yang mengusulkan ke DPP Pradin untuk digelarnya Konperwil Lup Pradin Sumatera Barat. Atas keputusan dari rapat DPP Pradin digelar membahas mengenai surat usul digelarnya Konperwil Lup ini, tidak ada alasan dan patut dan harus disyukuri. Dan direspon, kemudian diberikan suatu bentuk keputusan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, DPP Pradin menerbitkan surat keputusan digelarnya konferensi ini dan terbentuklah panitia penyelenggara seperti yang kita lakukan di pagi hari yang mulia ini. Para anggota Pradin Sumatera Barat yang saya banggakan, penyelenggaraan ini bukanlah ilegal, tidak ada muatan, tidak ada kepentingan hal-hal lain. Ini semata-mata adalah untuk kepentingan Pradin itu sendiri, untuk masa kini dan masa mendatang. Digelarnya Konferensi Pradin Sumatera Barat ini sesuai dengan usul dari para DPC-DPC Pradin Sumatera Barat, telah memenuhi sesuai dengan konstitusi organisasi. Maka di pagi hari ini terlaksananya juga telah memenuhi sesuai dengan konstitusi organisasi. Kalau tidak salah saya, konferensi ini hanya acara tunggal, yaitu tentang pemilihan Ketua DPW Pradin Sumatera Barat. Dalam mekanisme dan sistem pelaksanaan pemilihan Ketua DPW Pradin Sumatera Barat ini, saya atas nama DPP Pradin selaku Ketua Umum sangat mendambakan, mengharapkan yang legitimate dan tidak terulang lagi dan tidak lagi salah pilih siapa yang akan jadi sopir Pradin di Sumatera Barat ini. Itu pertama. Karena Pradin ini merupakan suatu organisasi, kata orang, bukan kata saya. Organisasi terbesar, kata orang. Kalau perasaan saya sih enggak, masih kecil. Tapi fakta menyatakan, orang menilai, bukan kita yang menilai diri sendiri, tapi orang lain tentunya, bahwa Pradin adalah organisasi advokat Indonesia yang paling besar karena telah tersebar di mana-mana. Kategori dari penilaian orang
baik itu lembaga formal, informal, khususnya organisasi advokat Indonesia yang ada, yang tidak dapat dipungkirin bukan hanya sekedar bicara, tapi telah fakta yang menyatakan bahwa Peradil itu tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Dibuktikan dengan adanya surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang akreditasi Posbapum Adin sebanyak 80 cabang seluruh Indonesia. Aplaus dulu dong. Ini yang membuktikan yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun. Nah, oleh karena itu, selain daripada acara tunggal ini yang kita gelar sekarang kita laksanakan, menitip dan mengamanatkan agar tidak hanya acara tunggal sesungguhnya, tapi sekaligus nanti yang namanya siapapun itu yang kalian pilih. Saya ulang sekali lagi, siapapun yang akan kalian pilih, formatur otomatis selaku Ketua DPW Peradin Sumatera Barat dimintakan langsung progresnya seperti yang surat DPP Peradin layangkan pada hari Rabu itu, minimal singkat, padat, karena waktu sangat sempit. Persiapan sesuai dengan program umum Peradin yang kita sepakatin yang dihasilkan oleh Kongres 9 Peradin 2019 di Jakarta. Ini sudah terlambat 2 tahun. Bahkan 3 tahun ya. 2020, 2021, 2022, sekarang masuk 2023. Namun kesempatan masih ada waktu untuk tahun 2023 ini untuk persiapan melaksanakan semua kegiatan-kegiatan Peradin tentunya di Sumatera Barat. Sesuai dengan cita-cita Peradin itu sendiri. Kemudian ada yang simpang siur mungkin saya luruskan di pagi hari yang mulia ini. Peradin itu hubungannya dengan lembaga konsentrasi Peradin itu yang disebutkan dengan Posbapum Adin, Bankum Gradin, Bankum Pawin. Jangan nanti pengurus yang akan datang, apa itu Posbapum Adin? Nggak ada hubungan dengan Peradin. Nah, jangan. Disinilah kepiawaian dari Mr. Rambe selaku penggagas, pendiri, pembina apapun sebutannya di Peradin ini. Kita itu bekerja bukan ataupun tidak dapat disamakan seperti organisasi advokat lain yang ada di luar sana. Kita ini organisasi profesi yang intelektualnya harus tinggi dan bisa menyikapi apa yang akan terjadi ke depan. Oleh karena itu, yang kita ketahui seperti organisasi advokat lain, katakanlah Peradi, KAI, mereka itulah yang bekerja semuanya di situ tanpa lembaga konsentrasi. Itu menurut saya sudah usang yang demikian itu. Sudah terbelakangan 90 tahun, 40 tahun yang lalu di belakang sana itu. Tapi cara berpikir Peradin tidak demikian. Peradin itu sebagai payung, umbrella yang bekerja lembaga konsentrasinya. Kalau dibawa-bawa nama Peradin, katakanlah LBH Peradin gitu. Ini nanti mengolah manajemennya ini susah. Nah, inilah salah satu kekurangan, salah satu kehebatan Peradin itu sendiri ke depan. Jadi
Pradin itu yang bekerja melaksanakan program umum Pradin, kegiatan-kegiatan Pradin itu tidak langsung dia ke masyarakat. Kenapa? Karena Pradin itu sebagai organisasi profesi officium nobile yang terhormat, yang mulia. Mana mungkin masuk ke hutan-hutan sana di belantara Sumatera Barat. Tapi yang bekerja itu adalah lembaga konsentrasinya. Jadi kalau Pradin itu mau berkembang, ya kembangkan Puspakum Madin, kembangkan Bantung Gradin, kembangkan Bantung Pawin. Itu yang penting itu. Kenapa? Karena Pradin itu harus bertanggung jawab. Tidak hanya berani membuat orang enak, tapi harus berani mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai advokat melalui lembaga konsentrasinya. Karena Pradin yang membidani melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 itu. Inilah payung hukumnya. Contoh di Sawalunto, contoh di Padang Panjang. Yang sekarang kita harus bangun yang lebih konkretnya lagi. Di Zoom kebenaran ada saudara advokat senior Pendi Haloho SHMHMAD di Kabupaten Agam. Walaupun sendirian dari sana, tapi orang menilai sudah ada 20. Yang kita pakai itu bukan ngotot, yang kita pakai itu otak. Itu kata pepatah Minang yang saya pinjam, yang saya pakai ke filsafat Minang yang demikian. Ini yang perlu untuk kita ketahui. Jadi kalau hanya kita seperti organisasi advokat lain di luar sana itu, ya itu latah namanya. Karena Pradin itu selalu berinovasi. Seperti Pak Muharnis selalu memberikan pidatonya berapi-api. Dengan pepatah petitih daripada peninggalan orang tua kita terdahulu. Boleh itu kita pakai, tapi kita tetap harus menuju ke depan. Bagaimana untuk maju? Apalagi, tolong hindarkan bahasa. Puspakum Adin itu kan bahkan malu. Enggak demikian. Pradin melihat bagaimana memajukan anggotanya ini. Kalau langsung hanya sebagai advokat semata, nggak mungkin. Tapi dengan lembaga-lembaga konsentrasinya, alhamdulillah, kita ada di mana-mana. Ini saya tekankan kepada nanti siapapun yang terpilih jadi ketua DPW Pradin, tolong itu ditekankan, bila perlu selesai pemilihan, mintakan paparan lebih jauh apa yang akan dilakukan ke depan. Kalau untuk melaksanakan lembaga konsentrasi Pradin ini, saya kira sudah cukup. Sumatera Barat sangat memenuhi sekali. Di Sawalunto ada perempuan, namanya advokat senior Veronica. Bisa di sana dibangun Bantung Gradin. Ataupun ada di situ udah Rama Sastra, mudah-mudahan hadir beliau, saya belum lihat di Zoom. Ada di sana, tinggal combine satu Puspakum Madin, satu Bantung Pawin. Itu lebih baik, lebih elok. Dan sebagainya. Oleh karena itu saya dambakan, saya harapkan kepada para anggota Pradin yang dibanggakan, yang saya banggakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pilihlah. Kita demokratis, nggak ada pengaruh siapapun. Kenapa? Karena di mata Ketum Pradin itu kalian anggotaku seluruh Indonesia, bukan hanya Sumatera Barat, adalah sama. Nggak ada yang pilih kasih, pilih bulu, pilih anu, nggak ada. Anak asuh, anak mahkota, anak nggak tahulah apa pensebutannya. Buat Ketum Pradin nggak ada.
Ataupun ada lagi sukuisme, ada orang Batak, ada Pendialoho. Justru Pendialoho yang paling saya benciin. Nah itu. Jadi oleh karena itu saya harapkan cobalah urun rembuk dipilih yang elok, yang baik, yang bagus. Supaya tidak dua kali cedera lagi. Ini kita sudah kena cedera 3 tahun Raden itu tafakur. Apalagi sebentar lagi mau verifikasi lagi tahun depan. Nanti habis Lebaran kita rakernas untuk mematangkan semua keadaan, situasi dan kondisi. Ini yang makanya banyak orang, mohon maaf tidak ada maksud saya hal-hal untuk menyinggung perasaan, tapi tolong ini fakta ya. Banyak orang yang mau ikut Peradin. Itu pun kita harus kita filter, harus kita betul-betul kita lihat komitmennya. Nah, sekali lagi selamat berkonperwillup pada hari ini Sabtu tanggal 5 Maret 2023. Semoga berhasil untuk memilih Ketua DPW Peradin Sumatera Barat 5 tahun ke depan. Maaf, ini anu ya. Ini bukan berkala. Ini konperwillup. Jadi bukan 5 tahun, tapi nanti akan disesuaikan sesuai dengan waktunya. Karena sudah berkalanya berjalan. Kira-kira demikian, mudah-mudahan. Dan ingat, di Peradin itu tidak ada gontok-gontokan, apalagi berantem bertengkar itu nggak ada. Tidak, jangan samakan Peradin ini dengan organisasi advokat yang ada di luar sana. Kita di sini penuh dengan kekeluargaan, dengan jiwa korsa. Mari kita membangun Peradin ke depan yang lebih berjaya. Tentunya di sini adalah kekompakan, kebersamaan. Sehingga nanti 2024 kita sudah mendapat posisi yang paling terbaik di mata masyarakat. Dengan melalui pengabdian, lembaga konsentrasinya, maka peran umum Peradin berjalan sebagaimana mestinya. Dan tahun ini habis Lebaran kita rakernas, tahun depan 2024, kalau nggak salah, kita kembali lagi untuk menyelenggarakan Kongres ke-10. Saya ulang sekali lagi, Kongres ke-10. Mudah-mudahan dari Sumatera Barat nanti ada yang bisa menggantikan saya. Karena saya ingin mau menikmati hidup dulu di Sumatera Barat, kembali ke pangkuan Bunda Kanduang. Demikian kata sambutan saya. Kiranya semua peserta konperwillup selamat memilih, dan harapan saya tentunya dengan laporan paling baik. Saya akhiri sambutan saya ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.